Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast horor Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan seperti biasanya pada hari ini saya kembali dan akan menghadirkan sebuah kisah mistis untuk kalian semua. Kisah mistis kali ini saya datangkan dari treat horornya Mas Bri Story yang menceritakan tentang masa kecilnya. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Malam ini aku akan cerita tentang pengalamanku waktu kecil. Terjadi pada pertengahan tahun 90-an. Dan waktu itu kalau nggak salah aku masih kelas 4 SD. Tapi walaupun peristiwanya sudah lama, aku masih ingat tentang detailnya. Malam itu, sekitar jam 1 tengah malam, aku terbangun oleh suara Tante Erni yang memanggil-manggil dari depan pagar rumah. Kamarku memang letaknya paling depan, di belakang garasi dan bersebelahan dengan ruang tamu. Ada apa? Tante Erni datang malam-malam. Aku langsung bergegas membuka pintu dan berjalan menuju pagar untuk membuka gembok dan mempersilahkan Tante Erni dan Ika masuk. Ika adalah anak pertama Tante Erni. Waktu itu umurnya sekitar 4 tahunan. "Ada apa tuh? Tumben malam-malam ke rumah?" tanyaku penasaran. "Ah, gak apa-apa, Bri. Tante cuma mau tidur di rumah kamu aja malam ini." Begitu jawabnya. Gak lama kemudian ibu dan bapak ikutan terbangun dan keluar kamar untuk menemui mereka. Aku yang masih ngantuk berat langsung loyor kembali masuk ke kamar. Dari dalam kamar terdengar obrolan bapak, ibu, dan Tante Erni di ruang tamu. Tapi aku gak terlalu jelas mendengar pembicaraan mereka. Mungkin karena sudah ngantuk berat. Tapi yang pasti, Tante Erni bicara sambil menangis. Saat itu aku gak tahu kenapa Tante Erni menangis. Tante Erni adalah tante favoritku. Dia adalah adik bapak yang nomor 4. Sedari kecil, beliaulah yang mengurus aku dan kakak kalau orang tua sedang gak ada di rumah. Atau kalau kami sedang sakit, Tante Erni juga yang merawat sampai sembuh. Ya, sudah seperti orang tua sendiri. Perjalanan hidup Tante Erni yang aku tahu dimulai sejak pernikahannya dengan Om Juntak. Layaknya pasangan yang baru menikah, waktu itu mereka belum memiliki rumah. Keadaan mengharuskan untuk ngontrak rumah sebagai tempat tinggalnya. Seingatku, beberapa kali mereka berpindah-pindah sebelum akhirnya menempati kontrakan yang letaknya dekat dengan rumahku. Nah, di rumah inilah ketika Tante Erni datang malam-malam ke rumah. Letaknya di pinggir jalan raya yang cukup besar, Jalan Raya Anyer tepatnya. Sebelah kanan rumah ada jalan tanah yang gak terlalu lebar. Hanya satu mobil kecil yang dapat melaluinya. Inilah jalan masuk menuju kampung yang ada di belakangnya. Dan itulah kampungku. Rumah yang kutempati sekeluarga ini terletak sekitar 500 meter dari jalan masuk kampung. Tepat di belakang rumah Tante Erni ada rel kereta api. Jalur perlintasan kereta yang masih tetap aktif sampai sekarang. Jarak antara pintu belakang dan rel kereta api itu cukup dekat ya, sekitar 4 meter saja. Ya, deket banget lah. Dan kalau kereta lewat, getarannya sampai ke kepala. Pada waktu itu Om Juntak yang bekerja pada salah satu pabrik baja yang cukup terkenal masih bekerja dengan sistem shift.
Jadi ketika beliau sedang dapat giliran shift malam, Tante Erni hanya berdua dengan Ika di rumah. Itu yang terkadang menjadi masalah. Yang aku tahu, Tante Erni itu perempuan yang pemberani. Tapi entah kenapa sejak tinggal di kontrakan terakhir itu, dia selalu minta untuk ditemani ketika Om Juntak sedang shift malam. Seperti takut untuk tidur sendirian. Kampung tempatku lahir ini sekitar 20 tahun yang lalu itu masih tergolong sepi. Rumah kami letaknya hampir pada paling ujung kampung. Setelah itu hanya ada kebun kelapa dan persawahan. Tipikal daerah Banten. Kampung ini juga syarat dengan hal-hal yang mistis. Salah satu contohnya adalah santet. Beberapa kali aku melihatnya berseliweran. Dulu aku udah pernah bahas ini ya. Atau beberapa kali ada anak kecil yang hilang pada waktu maghrib, membuat heboh seisi kampung. Lalu tiba-tiba beberapa jam kemudian si anak yang hilang itu muncul. Kata orang-orang sih diculik sama kalong wewe. Makanya apabila sudah masuk waktu maghrib, suasana kampungku menjadi sangat sepi. Beberapa bulan sebelum kejadian Tante Erni datang malam-malam, ada peristiwa yang menggegerkan seisi kampung. Bisa dibilang seisi kota malahan. Ada orang yang tertabrak kereta. Terjadi di perlintasan yang letaknya persis di belakang rumah Tante Erni. Dan korbannya adalah laki-laki dewasa. Yang cukup bikin heboh adalah detail kejadiannya. Sebelum tertabrak kereta, laki-laki itu sempat diteriaki oleh orang sekitar agar berhenti berjalan menyeberang rel karena ada kereta yang akan melintas. Tetapi laki-laki itu seperti sama sekali nggak mendengar teriakan-teriakan orang dan tetap melangkahkan kakinya. Beberapa detik kemudian, damn, lelaki malang itu tak terhindar dari maut. Tertabrak kereta yang melintas dan meninggal di tempat kejadian. Ada peristiwa yang bikin geger pasca kejadian. Ternyata kepala korban terlepas dari badannya dan tidak ditemukan selama beberapa jam. Cukup lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan kepala itu. Peristiwa tertabraknya terjadi sekitar jam 1 siang. Warga baru menemukan kepalanya pada sore hari menjelang maghrib. Dan coba tebak, di mana kepalanya ditemukan? Ya, kepala itu ditemukan di atas atap rumah Tante Erni. Itulah kenapa cukup lama baru ditemukan. Karena nggak ada yang berpikir kalau kepalanya itu bisa terlempar dan nyangkut di atas atap. Walaupun hanya bisa muat oleh satu mobil saja. Jalan yang ada di sebelah rumah Tante Erni ini memang cukup ramai untuk ukuran jalan kampung. Banyak orang yang lalu lalang setiap harinya, yang otomatis harus juga menyeberang rel kereta api yang tanpa palang pintu dan petugas penjaga itu. Ya, rel kereta api itu tanpa palang pintu dan gak ada petugas yang menjaganya. Jadi setiap orang atau kendaraan yang melewatinya harus ekstra hati-hati. Mungkin karena itulah setiap beberapa tahun sekali selalu saja ada korban meninggal dan tertabrak di tempat itu. Pak Rusdi adalah seorang penjaga malam di kampungku waktu itu. Dia bertugas berkeliling kampung melaksanakan siskampling setiap malamnya. Waktu itu usianya sekitar 50 tahunan. Beliau orang yang menyenangkan.
sangat suka berbincang dengan para penduduk kampung. Dia juga cukup sering mampir ke rumahku untuk sekedar ngobrol dengan bapak. Ya, mereka biasa berbincang di teras rumah. Kebetulan tepat di belakang teras itu adalah kamarku. Hanya terhalang tembok dan jendela yang sering dalam keadaan terbuka. Hingga pada suatu malam gak lama setelah kejadian, ada orang yang tertabrak kereta. Pak Rusdi berbincang dengan bapak di teras depan rumah. Ada satu obrolan yang mereka sangat menarik perhatianku. Ketika Pak Rusdi bilang, "Pada tengah malam kemarin ketika saya siskampling, saya melihat ada orang yang berjalan kaki dari belakang kampung ke arah depan. Dia menuju rel. Dia jalan terus lewat pos kampling tempat saya duduk." "Loh, terus yang aneh apa, Pak?" tanya bapakku. Pak Rusdi menjawab, "Yang aneh, orang itu jalan kaki, Pak, tapi nggak ada kepalanya. Berjalan persis lewat depan saya. Saya nggak berani ngelakuin apa-apa, Pak. Cuma diem dan memperhatikan. Badan saya kaku. Terus orang tanpa kepala itu berjalan menuju rel kereta api," lanjut Pak Rusdi. Saya mendengar ketakutan. "Saya takut, Pak. Gemeter. Pokoknya serem pemandangannya." Terus Pak, gimana?" Bapakku semakin penasaran. "Ya gak gimana-gimana toh, Pak. Saya gak melakukan apa-apa. Cuma bisa mengatur nafas setelah kaget dengan peristiwa yang baru saja saya alami. Saya cuma bisa duduk diam di pos kampling," jelas Pak Rusdi. Pos kampling, tempat Pak Rusdi duduk beristirahat, terletak di samping kanan rumahku. Bangunan semi permanen berbentuk rumah panggung kecil yang berbahan dasar bambu dan anyaman. "Tapi itu ternyata belum selesai, Pak," lanjut Pak Rusdi. Cerita Pak Rusdi membuatku semakin mendekatkan telinga ke jendela agar lebih jelas mendengarkannya. Berdegup kencang jantungku mendengarnya. Pak Rusdi melanjutkan ceritanya. "Setelah itu, sekitar 30 menit kemudian, suasana yang sudah hening dan sepi tiba-tiba jadi tambah sepi, Pak. Pokoknya malam itu mencekam. Angin dingin mulai bertiup pelan. Badan saya merinding. Bulu kuduk pada berdiri. Yang biasanya sesekali saya melihat ada warga kampung yang melintas, kali ini nggak ada sama sekali, Pak. Benar-benar sepi. Kosong. Seperti kampung yang mati. Ya, perasaan saya mengatakan kayaknya sebentar lagi ada sesuatu yang terjadi. Perasaan saya makin gak enak, Pak. Padahal rasa takut ketika melihat ada orang berjalan tanpa kepala sebelumnya itu masih terasa. Tapi ini kok kayaknya ada tambahan ya. Dan benar saja, Pak. Dalam suasana yang semakin mencekam itu, saya melihat ada sesuatu di kejauhan. Sesuatu yang berbentuk manusia berjalan dari arah rel kereta menuju tempat saya duduk. Orang itu jalan pelan. Yang tadinya hanya terlihat bentuk siluet hitam dari kejauhan, lambat laun semakin terlihat jelas karena jaraknya semakin dekat dengan tempat saya duduk. Ketika kami sudah cukup dekat, barulah terlihat cukup jelas penampilan orang itu, Pak. Ternyata orang yang sama dengan saya lihat beberapa saat sebelumnya, dengan tampilan yang sama dan serem, Pak. Kali kedua ini pun orang ini tetap berjalan tanpa kepala. Lehernya terlihat ada cucuran darah yang mengalir.
darahnya itu membasahi bajunya, Pak. Nempel di tubuhnya. Ketika sudah benar-benar melintas tepat di hadapan saya melihat dia membawa sesuatu di tangan kanannya. Pak Rusdi menghentikan sejenak ceritanya. Ia menghela nafas cukup panjang. "Dia bawa apa, Pak?" tanya bapak penasaran. Aku yang tetap mendengarkan dari balik jendela pun makin penasaran. Pak Rusdi melanjutkan ceritanya. "Dia bawa kepala, Pak. Dan saya berkesimpulan itu adalah kepalanya sendiri," kata Pak Rusdi. Itulah pertama kalinya aku mendengar cerita tentang hantu tanpa kepala dari narasumbernya langsung. Hari-hari berikutnya, cerita itu cepat tersebar ke seluruh penjuru kampung dan membuat banyak penduduk gak berani keluar kalau hari sudah gelap. Apalagi untuk berjalan melewati perlintasan rel kereta api itu pada malam hari. Gak ada yang berani, kecuali kalau terpaksa. Sore itu, aku dan kakak sedang duduk di depan TV ketika Tante Erni datang ke rumah. "Kak, kalau boleh nanti malam Cici atau Bri nginep di rumah aku ya. Kak Junta kerja malam." Begitu kira-kira omongan Tante Erni kepada ibu. Kakak langsung bilang, Bri aja ya Tan. Aku ada ulangan besok." Ya, akhirnya aku pun gak bisa mengelak dengan berat hati. Sebelumnya aku belum pernah bermalam di rumah Tante Erni sendirian. Biasanya sih ditemenin kakak. Kalau kakak sudah pernah sendirian beberapa kali malahan. "Nanti di rumah Tante Erni jangan tidur malam-malam ya Bri. Usahain jam 9 udah tidur." Kakak tiba-tiba bicara seperti itu kepadaku dengan setengah berbisik. "Emang kenapa kak?" tanyaku penasaran. "Udahlah kamu nurut aja. Pokoknya jangan tidur terlalu malam." Begitu kata kakak sambil menutup pembicaraan. Aku masih penasaran karena kakak terlihat serius bicaranya. Dan jarang-jarang dia seperti itu. Selesai makan dan mengerjakan PR sekitar jam 8 malam, aku siap untuk berangkat. Bapak, ibu, dan kakak terlihat berkumpul di depan TV. "Ma, Pa, Bri berangkat dulu ya ke Tante Erni," kataku pamit. Bapak wanti-wanti agar aku hati-hati ketika menyeberang rel kereta. Pastikan sedang gak ada rel kereta yang melintas. Ibu hanya berpesan agar jangan tidur malam-malam karena besok pagi aku harus sekolah. Kakakku bilang begini, "Jangan tidur larut malam. Jam 9 harus sudah tidur loh. Kalau bisa jangan tidur di kamar belakang." Ada apa sih? Kakak kok ngomong kayak gitu? Gumamku dalam hati. Ya singkat cerita, akhirnya aku berangkat lah. Tante Erni membuka pintu ketika aku mengetuk pintu rumahnya, dan beliau mempersilahkan untuk masuk. Rumah Tante Erni ini adalah rumah petak yang memanjang dan gak terlalu besar. Paling depan ada ruang tamu, terdapat sofa dan meja segi empat di tengahnya. Ada TV juga di ruangan tengah itu. Ada lorong panjang pada sisi rumah. Di belakang kanannya ada dua kamar yang bersebelahan, kamar depan dan kamar belakang. Hanya ada dua kamar di dalam rumah itu. Belakang rumah ada dapur dan kamar mandi. Dan paling ujung ada pintu belakang yang apabila kita membukanya langsung berhadapan dengan rel kereta yang hanya berjarak sekitar 4 meteran. "Pri, tidur di kamar depan aja ya. Udah tante beresin tuh. Biar tante sama Ika tidur di kamar belakang." Begitu kata Tante Erni. Iya tante." "Kebetulan
gumamku dalam hati. Aku ingat omongan kakak. Dia bilang kalau bisa jangan tidur di kamar belakang. Setelah selesai nonton TV dan mulai mengantuk, sekitar jam setengah 10 malam aku masuk ke kamar. Sementara Tante Erni dan Ika sudah masuk ke kamar belakang lebih dahulu. Lampu ruang tamu aku biarkan menyala karena Tante Erni berpesan agar lampu jangan dimatikan. Di kamarku, aku menggunakan lampu kecil. Lampu besar dalam keadaan mati. Suasana jadi sedikit redup dan pintu kamar juga udah aku tutup, tapi nggak aku kunci. Suasana malam itu awalnya biasa saja. Aku nggak merasakan ada hal-hal yang aneh yang mengganggu, kecuali suara kendaraan yang kadang melintas di depan rumah. Oh ya, kereta yang terakhir adalah kereta jam 10 malam. Setelah itu nggak ada lagi kereta yang melintas. Baru kemudian melintas lagi jam 5 pagi. Sehingga setelah jam 10 malam suasana jadi benar-benar sepi dan hening. Kamar berukuran kira-kira 3 kali 4 meter itu nggak berjendela. Di dalamnya hanya ada kipas angin, meja, lemari, dan tempat tidur. HP waktu itu belum ada ya. TV juga nggak ada. Aku hanya bisa melamun menunggu terlelap. Sambil terbaring di tempat tidur, iseng aku menghitung jumlah plafon motif bunga yang ada di langit-langit. Sesekali terlihat cicak di tembok yang kadang diam, kadang berkejaran. Semua dilakukan sambil menunggu kantuk datang. Aku goyang-goyang kaki, guling-guling ke sana kemari. Ya, pokoknya harus cuma bisa tidur aja lah. Jarum pada jam dinding sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit. Aku masih juga belum terlelap. Sesekali terdengar suara kendaraan melintas di jalan depan rumah. Jalan yang memang tergolong jalan besar, yaitu Jalan Raya Anyer. Cukup lama aku bengong dan melamun gak jelas seperti itu. Sampai suatu saat di mana keadaan berangsur berubah, tiba-tiba suasana menjadi sangat sepi. Gak terdengar suara apapun. Udara kota Cilegon yang cukup panas dan gerah tiba-tiba menjadi berangsur sedikit sejuk dan dingin. Ada tiupan angin yang semilir mengalir masuk melalui lubang angin di atas pintu. Suasana itu membuatku jadi merasakan kantuk yang teramat sangat. Dan akhirnya aku pun terlelap. Duduk. Duduk. Tiba-tiba aku terbangun karena mendengar ada suara yang cukup mengganggu. Duduk. Duduk. Suara itu terdengar lagi. Aku duduk di pinggir dipan tempat tidur. Coba mengumpulkan nyawa. Coba menyadarkan diri sepenuhnya. Aku melihat ke arah jam dinding dan jarumnya sudah di angka 1. Jam 1 tengah malam. Aku nguncek-nguncek mata. Suara yang terdengar mengganggu itu tiba-tiba hilang. Dan aku yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar, tapi masih di dalam rumah. Pada saat itu, aku masih belum yakin itu suara apa, karena suaranya sudah keburu hilang. Kembali aku rebahkan badan di atas tempat tidur, mencoba untuk kembali tidur. Duduk. Duduk. Suara itu muncul lagi. Suaranya terdengar jelas. Aku tambah yakin kalau suara itu bersumber dari luar kamar. Aku langsung bangun dan duduk, mencoba untuk menajamkan pendengaran. Kemudian berdiri dan berjalan mendekat ke arah pintu kamar. Maksud hati ingin memastikan suara apa itu. Ketika sudah cukup dekat, aku mendekatkan telinga ke daun pintu. Duduk. Duduk. Terdengar lagi. Kali ini aku tambah yakin kalau suara itu bersumber dari lorong depan kamar. Lorong yang memanjang dari depan sampai belakang. Hanya saja aku belum tahu benda apa yang menghasilkan suara seperti itu. Terdengar seperti suara dari benda yang menggelinding di atas lantai rumah, menggelinding dari depan ke arah belakang dan sebaliknya.
kembali menggelinding dari belakang ke arah depan. Aku sempat berpikir kalau itu adalah Ika yang sedang bermain bola di luar kamar. Tapi ya nggak mungkin, karena aku nggak mendengar ada suara Ika sama sekali. Dan nggak mungkin juga Ika main bola pada tengah malam seperti ini. Suara itu pun nggak selalu terdengar, hanya sesekali saja, sekitar rentang waktu 5-10 menit. Karena penasaran, aku berniat untuk membuka pintu kamar dan melihat keluar. Sambil memegang gagang pintu dan memutarnya perlahan, aku membukanya. Aku nggak berani langsung membuka lebar-lebar, hanya ingin membuka celah sedikit di pintu itu. Setelah cukup ada celah untuk mengintip, ternyata di luar nggak ada apa-apa dan nggak terlihat apapun. Hanya lorong gelap yang diterangi oleh sedikit cahaya lampu dari ruang tamu. Ya karena nggak ada apa-apa ya, aku langsung menutup pintu. Dan beberapa detik kemudian, suara itu muncul lagi. Gluduk, gluduk. Perlahan aku buka pintu kamar lagi. Sekali lagi aku mengintip dari luar kamar. Tiba-tiba, akhirnya aku melihat sesuatu. Aku melihat ada benda yang menggelinding sendiri dari arah depan rumah menuju ke belakang. Aku masih belum bisa memastikan benda apa itu, karena ketika aku lihat bendanya bergerak cukup dekat, maksudnya cukup cepat ya. Dan yang pasti berbentuk bulat, warna hitam. Aku masih berdiri di balik pintu dengan posisi mengintip keluar kamar. Perasaanku mulai gak enak, mulai tumbuh rasa takut. Aku mulai gak nyaman. Tiba-tiba suara itu dari arah belakang rumah muncul lagi. Dan kali ini benda itu bergerak lebih pelan. Aku jadi bisa melihat sedikit lebih jelas ketika melintas persis di depan pintu kamar. Aku kaget dan langsung merinding ketakutan ketika mataku sekilas melihat kalau benda itu ternyata ada rambutnya. Dan pada sisi lainnya aku melihat seperti ada wajahnya. Benar, benda itu sekilas seperti kepala manusia yang menggelinding. Tapi aku belum yakin, karena lorong rumah sedikit temaram cahayanya. Dan juga benda itu dalam keadaan bergerak menuju ke ruang tamu. Sekali lagi rasa penasaran menyelimuti diriku, menuntunku untuk membuka pintu dan keluar kamar, mencoba menengok ke ruang tamu. Aku berjalan keluar kamar menuju ruang tamu. Hanya beberapa langkah, ketika sudah terlihat sebagian ruang tamu, aku berhenti. Badanku kaku gak bisa bergerak. Berat rasanya untuk melangkah. Bulu kuduk berdiri semua. Tulang-tulang terasa seperti lepas dari engselnya. Semua itu terjadi karena dari tempatku berdiri aku melihat ada laki-laki yang sedang duduk di sofa ruang tamu. Dan laki-laki yang duduk itu tidak memiliki kepala. Dia menggunakan kemeja lengan panjang berwarna gelap, celana panjang lusuh berwarna cukup terang dengan noda darah di beberapa tempat. Kepalanya di mana? Ternyata aku melihat kepalanya ada di bawah pintu depan, tepat di samping badannya yang sedang duduk di sofa, dengan wajah yang menghadap ke arahku. Dan wajah itu tersenyum padaku. Aku paksa mata untuk terpejam, gak berani untuk melihat pemandangan itu. Hampir pingsan aku. Perlahan aku memaksa kaki untuk melangkah mundur ke arah kamar belakang tempat Tante Erni tidur. Sesampainya di depan pintu, aku langsung mengetuknya. Dan gak lama kemudian Tante Erni bangun untuk membuka pintu. Aku masuk dan berbisik menceritakan semua yang baru saja terjadi dengan suara gemetar dan hampir menangis. Tante Erni terlihat tenang dan kemudian membangunkan Ika. Kami bertiga lantas pergi keluar rumah lewat pintu belakang, pergi menuju rumahku.
Selama perjalanan, aku dan Tante Erni nggak berani menoleh ke belakang. Dan akhirnya kami bertiga malam itu pindah tidur di rumahku sampai pagi menjelang. Ya, itulah salah satu dari banyak petualangan beri kecil yang seru dan pastinya seram. Nanti kapan-kapan akan aku ceritakan kisah lainnya. Dan ya, tapi nggak malam ini ya, besok malam lah, insya Allah. Sampai jumpa minggu depan, Met Bobo. Semoga mimpi indah. Salam dari Bri. Oke, itulah cerita lumayan panjang ya dari Mas Bri Story tentang masa kecilnya yang pernah bertemu dengan hantu tanpa kepala. Tapi memang baru-baru ini ya di Twitter itu saya lihat ada orang yang ketabrak kereta gara-gara foto-foto di rel kereta gitu. Kayak dia tuh kayak lagi nyantai sore-sore gitu kan, sambil bawa HP, ngevlog lah ya mungkin ya. Tapi pada akhirnya ya udah kena ya. Kalau nggak salah 2 atau 3 orang gitu ya, satu keluarga atau gimana gitu. Malah ada yang saya lihat itu di videonya itu ada yang anaknya itu keseret. Jadi ketabrak kereta tapi keseret gitu. Keseret itu maksudnya apa ya? Katutan sama keretanya. Ya nggak berhenti keretanya kan, nggak tahu kalau ada nempel di depan kereta itu. Ada kok videonya kalau nggak salah daerah mana gitu. Ya saya ingatkan lah, rel kereta itu bukan tempat untuk rekreasi ya. Itu bahaya. Dan kalau bisa itu ya ngapain juga sih nyantai-nyantai di depan rel kereta gitu kan. Dan kita juga harus tahu kalau pengen nyantai ya di tempat lain lah. Kalaupun mau nyantai di depan rel kereta harus tahu jaraknya juga kan. Karena kereta itu kan lebar ya. Jadi jangan samain, oh relnya segini, keretanya juga segini, nggak gitu konsepnya. Jadi masih ada lebarnya itu sekitar setengah meter atau 1 meter gitu, saya lupa. Jadi menurut saya nggak usah lah nyantai-nyantai atau rekreasi di depan rel kereta, karena itu bahaya. Mending rekreasi di pegunungan gitu kan, enak. Oke, mungkin itu saja cerita untuk hari ini. Semoga kalian semua suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.